Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedah Jumyatin. Saya adalah dosen Prodi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Seni Rupa Anak Usia Dini. Pendidikan Seni Rupa Anak Usia Dini merupakan mata kuliah wajib pada semester keempat dengan bobot mata kuliah yaitu 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktek yang dilakukan selama 16 kali pertemuan. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Seni Rupa Anak Usia Dini adalah menguraikan konsep dasar pendidikan seni rupa anak usia dini, stimulasi pembelajaran seni rupa yang didasarkan pada tahap perkembangan anak usia dini, penyusunan ide kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan dan sumber belajar untuk pembelajaran seni rupa anak usia dini yang menyenangkan, penyusunan evaluasi pembelajaran seni rupa anak usia dini, dan merancang kegiatan entrepreneurship dengan memanfaatkan hasil karya anak. Adapun profil lulusan yaitu menjadi pendidik anak usia dini yang profesional, lalu menjadi entrepreneur PAUD, menjadi asisten penelitian PAUD, dan menjadi pengelola PAUD. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menguasai pengelolaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, mahasiswa mampu menentukan kemauan, kemandirian, sifat pantang menyerah, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pembelajaran. Mahasiswa mampu mendesain dan melaksanakan inovasi di dalam pembelajaran pendidikan seni rupa pada anak usia dini. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, kreatif, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan proses pembelajaran pendidikan seni rupa pada usia dini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai nilai humaniora dalam bidang keahliannya. Adapun bahan kajian pada pendidikan seni rupa yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan seni rupa anak usia dini, lalu tahapan perkembangan seni rupa pada anak usia dini, lalu seni rupa dan hubungannya dengan multiple intelligence, lalu jenis metode dan teknik yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran seni rupa anak usia dini, dan analisis permasalahan pembelajaran seni rupa. Lalu pembelajaran seni rupa dengan memanfaatkan alat rumah tangga, memanfaatkan barang bekas, memanfaatkan bahan dari alam, lalu menyusun evaluasi pembelajaran seni rupa anak usia dini, dan yang terakhir adalah merancang kegiatan entrepreneurship dengan memanfaatkan potensi hasil karya seni rupa anak usia dini. Adapun sistem pembelajaran yaitu melalui luring dan daring. Secara daring yaitu menggunakan platform Zoom Meeting dan LMS pada SPADA untuk arsip yaitu menggunakan Google Classroom. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah beragam, yaitu dengan menggunakan yang pertama metode ceramah, yang kedua cooperative learning, yang ketiga diskusi, yang keempat adalah pembelajaran mandiri, yang kelima demonstrasi, dan yang keenam project based learning, agar anak memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Adapun sistem penilaian yang digunakan adalah yang pertama itu adalah kehadiran dalam perkuliahan dengan memiliki bobot 10%, lalu tugas memiliki bobot 10%, lalu praktek dengan bobot 25%,
Lalu ada ujian tengah semester yaitu 25%. Lalu ada ujian akhir semester dengan memiliki bobot 30%. Demikianlah penjelasan identitas salah satu mata kuliah pendidikan seni rupa Anoksha Dini yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu rekaman video pada salah satu materi pendidikan seni rupa anak usia dini, yaitu mengenai esensi dari seni rupa anak usia dini atau hakikat pendidikan seni rupa untuk anak usia dini. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas apa itu seni rupa. Dan sebelumnya kita memberikan pada kebaikan kita karena Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Islam. Serta salam kita aturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya dan kepada kita selaku umatnya. Ya, bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah ya, mudah-mudahan Anda selalu sehat selalu ya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dan juga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa dan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ilmu itu milik Allah ya. Jadi kita harus berdoa minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Baik. Pada hari ini Bapak menerangkan apa itu esensi dari pendidikan seni. Oke, siapa yang tahu nih seni itu apa sih? Seni itu adalah karya visual yang dapat dilihat dan dirasakan melalui elemen visual dan sentuhan. Masya Allah. Tepuk tangan buat. Ya, baik ya. Jadi tadi apa yang dikatakan itu kita lihat di sini ya. Nah, pendidikan seni ya. Di sini kalau untuk PAUD memang bukan dipersiapkan untuk menjadi seniman ya. Tapi bagaimana kebermanfaatan, keunikan dan kebermaknaannya di dalam membantu perkembangan kepribadian peserta didik. Jadi yang Bapak Ibu bilang tadi visual yaitu salah satunya masuk ya. Ini masuk. Nah, lalu apa sih tujuan dari pendidikan seni? Ya, tujuan dari pendidikan seni itu adalah kreativitas, sensitivitas dan apresiasi. Ya. Nah, apa sih itu kreativitas, sensitivitas dan apresiasi? Nah ini kreatif, ya. Kreatif adalah kemampuan menemukan, lalu kemampuan melakukan inovasi, kemampuan memecahkan masalah. Ya. Apa sih kemampuan menemukan? Ya, namanya kreatif berarti anak, ya. Misalnya punten, contohnya ibu si topi warna merah, tapi dia maunya warna hijau. Tidak apa-apa. Berarti dia sudah menemukan sesuatu yang kreatif. Terus, saya mah topinya mau dikasih bunga-bunga, tidak apa-apa. Berarti dia kreatifnya muncul. Tidak selalu harus seperti contoh yang diberikan oleh gurunya, ya seperti itu. Lalu kemampuan melakukan inovasi. Nah, apa artinya inovasi? Ya, nah di sini kita lihat ya, kemampuan dari
Jadi dia menemukan hal-hal yang baru, ya. Lalu dia juga mampu memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah itu bukan yang berat-berat kalau untuk anak. Maksudnya ketika dia mengerjakan seni rupa, melakukan seni rupa, ketika dia misalnya, oh ini saya tidak bisa menggunakan ini, dia menggunakan yang lain, nah itu juga dia sudah memecahkan masalah, ya, seperti itu. Apresiasi, yaitu kemampuan memberikan respon, ya. Lalu di sini ada kemampuan, ya, dan kemauan untuk menghargai. Coba siapa yang mau? Silakan. Ya. Coba. Mau? Ya. Kalau Dirpa jadi guru, ya, kalau Dirpa jadi guru, lalu ada anak yang mengatakan gambaran temannya itu jelek. Nah, menurut Dirpa itu bagaimana? Seorang guru harus bertindak apa? Terus memberi yang diberi responnya harus diberi motivasi agar editing tidak terlalu jelek, dan yang mengejeknya juga harus diberitahu agar tidak berucap yang tidak mengenakan. Iya, ya. Jadi ibu juga pernah mengalami hal itu, ya. Katanya, semuanya bagus, ya. Karena apa? Mau mencoba. Yang tidak bagus itu yang tidak mau mencoba. Itu gitu. Setiap kalau merespon ada anak yang mengatakan gambaran atau karya temannya itu sebelum bertanya ibu sambung dulu, ya. Fungsi dan manfaat pendidikan seni. Nah, coba dibaca, Bunga. Ya, Bunga, cara. Yang pertama, menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri. Yang kedua, mendorong perkembangan multiple intelijensi. Yang ketiga, anak belajar pengetahuan lain. Dan yang terakhir, media penyadaran sebagai insan. Oke, yang pertama, coba jelaskan. Apa itu maksudnya menggambarkan fungsi otak kanan dan kiri? Jadi kayak kan ada apa sih, kalau otak kanan itu lebih ke kognitifnya, kalau kiri itu lebih ke seninya. Jadi buat menyeimbangkan itu. Kadang-kadang kan ada anak yang dominan, contohnya saya gitu ya. Contohnya saya kayak apa sih, dominannya itu otak kanan gitu, sedangkan otak kiri itu jarang keasah gitu. Jadi kegiatan seni itu buat menyeimbangkan. Oke, tepuk tangan. Ya, semuanya tadi Dirpa, Sarah, ya, terus Ibu, sekarang Aul. Yang kedua, mendorong perkembangan multiple intelligence. Coba terangkan. Dari keterangan tersebut, mendorong perkembangan multiple dan intelijensi itu kayak mencakup ke berbagai jenis kecerdasan seperti musikal, terus kayak kinestetik juga, terus interpersonal dan lain sebagainya. Melalui kegiatan seni, kemudian si anak itu dapat mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai kecerdasan. Oke, ya. Jadi yang namanya multiple intelligence itu, ya, ada 9 kecerdasan. Contohnya gimana? Dari Jadi alat bantu pengetahuan lainnya itu kayak dalam bidang seni itu kan sangat luas, kayak mulai dari alat bantu visual seperti gambar dan foto hingga bahan-bahan seperti kertas, cat, dan kuas. Ini juga dapat menjadi media pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran dan membantu dalam mengembangkan kreativitas dan ekspresi. Oke, ya. Jadi alat belajar pengetahuan lain. Jadi punten nih, maaf. Ketika kita bisa menggambar, punten waktu Anda SD, ada nggak pelajaran biologi menggambar mata? Mata ikan misalnya, ada? Ada nggak belajar menggambar tumbuhan? Ada tidak? Ada. Nah itu sebenarnya supaya kita juga nantinya bisa menggambar, ya, ke pengetahuan yang lainnya. Oke, karena kita ini anak usia dini, berarti kita sampai usia berapa? Yang akan kita bahas? Ya, 24 dan 4 sampai 7 tahun. Karena sekarang di SD itu menerimanya usia 7 tahun. Ya, sekarang itu begitu. Nah, sekarang berarti kita itu
Ini contoh karya anak masa mencoreng. Pernah lihat tidak? Anda pernah nggak melakukan ini? Naira pernah nggak melakukan ini? Usia berapa Naira? Sebelum masuk TK. Iya, oke. Kalau Bunga? Sama? Pernah? Semua pernah? Semuanya sama ya? Sekarang aja kita suka coret-coret ya? Kalau maaf nih, mungkin ada kalau lagi dengerin dosen maaf jenuh ya? Coret. Benar tidak? Ternyata itu sebenarnya untuk anak apa berguna? Untuk anak loh ya? Bergunanya apa? Sebelum dia itu menuliskan angka 1 atau huruf A, ternyata dengan dia begini itu melatih bagaimana melengkungkan huruf A, bagaimana melengkungkan nilai angka 2 itu kan melengkung, ya. Dan mohon maaf, di lembaga PAUD itu harus dibenarkan, maksudnya diluruskan. Jangan sampai anak itu langsung pegang pensil. Ya, biarkan dia mencoret-coret, biarkan dia itu kalau dengan pasir dengan pasir itu dia ibaratnya menulis di atas pasir atau dengan tepung. Boleh dia mau belingkaran dulu ya, karena itu adalah untuk apa? Menguatkan otot-otot jari ya, karena kegiatan motorik halus seni rupa itu berhubungan dengan motorik halus, makanya ininya juga harus kuat. Karena kadang maaf baru juga mewarnai, ibu capek, betul nggak? Ya, kan kemarin maaf ketika ada lomba ya, ada yang belum selesai langsung ke ibunya kan? Iya, karena dia merasa capek. Nah ini kesalahan sebenarnya bukan pada anaknya, bisa jadi stimulasinya yang kurang, ya seperti itu. Nah ini masa-masa mencoreng. Lalu ini apa? Sama, kata dia maaf. Ini ada gunung. Oh, kan imajinasi yang jalan. Kan seni itu adalah bagaimana imajinasi. Dan kita tidak perlu mana gunungnya. Karena dia sudah berimajinasi. Wah ini ada ya orangnya lagi lari-lari. Ya kan saya katakan tadi bahwa seni meningkatkan multiple intelligensi, mencerdaskan, meningkatkan potensi dia berbahasa. Nah ini teh kata dia apa coba? Siapa yang menggambar, mengekspresikan dia gambar apa ini? Sih, bisa nggak? Bisa ya? Karena anak itu apa yang dia lihat biasanya digambar. Ibu ini teh angin lagi pusing, ya angin lagi pusing nggak? Kita mah benar putih, beliau, tapi dia mah angin lagi pusing. Oh pusing, ya jadi muter-muter katanya ya, seperti itu. Nah ini, ya masya Allah ya. Jadi ini contoh karya anak masa pra-bagan. Tadi kalau yang tadi apa tadi? Yang usia 2 sampai 4 tahun. Nah ini mah usia 4 tahun. Sudah agak terlihat, betul tidak? Ya, sudah agak terlihat. Walaupun bentuknya seperti itu, tapi kan sudah mengekspresikan kalau rumah itu bentuknya seperti ini. Kan dia pintunya kecil gitu, betul tidak? Kan kalau kita rumah rumah semut itu jangan. Anak-anak tidak boleh begitu, justru tolong ceritakan apa yang Anda gambar gitu, ya, supaya kita mengerti. Jangan kita yang ini ya, ini ya. Coba Dedek maju ke depan, tolong ceritakan gambar yang dibuatnya itu lebih enak, ya. Jadi ibaratnya kita mah, oh iya, tapi kan kalau kita langsung ini kok kecil, ini mah bukan pintu, ya, ini tuh udah rusak dindingnya, oh gitu. Kan cerita kita dengan anak itu beda, ya. Nah ini coba lihat, nah tadi saya bilang kepalanya besar, lihat kakinya, bisa nggak kalau secara ini jalan? Ada kan? Seperti itu, ya. Nih, masya Allah ya, dia kreatif ya, inovatif. Nah, oke, tuh ya, masya Allah. Nah,
masih bingung, betul tidak? Apalagi ke anak-anak, jangan seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau bertanya ya. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, baik kita stretching dulu supaya ini badannya digerak-gerakkan dulu. Oke, silakan berdiri dulu. Ya, kita stretching dulu nih, ya. Ibu biasanya temanya tema laut. Nah, kalau tema laut berarti binatang yang ada di laut. Ikan buta ada di laut atau di darat? Di laut. Ubur-ubur ada di pantai atau di darat? Di laut. Terus kepiting ada di laut atau di darat? Di laut. Berarti ada apa saja tadi? Ikan buta, kepiting, ubur-ubur. Oke, sekarang ibu tidak akan mencontohkan dulu. Ya, mencontohkan gayanya, geraknya, tapi ibu ingin Anda berekspresi dulu. Bagaimana gaya ikan buntal, gaya kepiting, gaya ubur yang ada di laut. Ibu yang bernyanyi ya. Ya siap. 1, 2, 3. Ikan buntal, kepiting, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Oke, sekarang Anda bernyanyi dan gayanya seperti binatang-binatang yang Anda sebutkan. Siap? 1, 2, 3. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Oke. Ya, Mangga. Mungkin tadi ketika ibu menerangkan ada yang kecepatan, ada yang tidak dimengerti, ya. Silakan boleh bertanya, Mangga. Ya, Mangga, Aulia. Ibu, bagaimana caranya biar menumbuhkan kreatif gitu? Karena kan kreatif itu datang sendiri, tapi kan kalau nggak diasah juga ya susah. Jadi gimana gitu biar kreatif? Maksudnya kreatif ke kita atau ke anak? Ke kita. Oh, ke kita. Ya. Karena kan kita juga kayak bingung ya buat media anaknya, kan kita harus lebih kreatif daripada anak gitu. Oke. Ini kan calon-calon ibu ya. Iya. Nanti bagaimana kita mendidik anak kita supaya kreatif ya. Kreatif itu dalam hal yang positif ya. Karena ada yang kreatif dalam hal yang negatif ya. Nah, ibu ya, yang pernah ibu alami ya, ini kan ibu udah punya 5 anak ya. Ketika anak-anak masih kecil, itu ibu selalu dibawa ke Gramedia. Di situ kan banyak tuh, ada pensil warna, ada krayon, bahkan ada buku gambar, bahkan ada gambar yang sudah tersedia. Jadi punten ibu mah lebih banyak kalau dulu itu membawa anak ke Gramedia, melihat-lihat gambaran, ya, lalu mereka disuruh beli. Maksudnya disuruh mengambil apa yang mereka suka, ya. Lalu mereka mau krayon atau mau pensil warna, begitu, ya. Nah, udah lalu mereka ambil, ya. Lalu kita pulang, ya. Setelah pulang, mereka karena itu pilihan sendiri, ya. Karena itu pilihan sendiri, dia akhirnya asik saja ketika di rumah, ya, menggambar apa yang tadi dia beli, gambar-gambarnya itu, ya. Kalau laki-laki cenderungnya itu mobil, ya, gitu. Kalau anak ibu yang perempuan cenderungnya itu gambarnya bunga, ya, kan di situ banyak tuh pilihan, ya. Itu bukan kita yang ini ada ya, ada yang ini yang bukan. Jadi stimulasi itu supaya dia kreatif, dia yang memilih sendiri, ya, dia memilih sendiri. Nah, begitu. Jadi supaya apa? Dia punya tanggung jawab terhadap pilihannya. Seperti itu. Nah, kalau terus kan ibu waktu itu suami ini ya penulis buku. Jadi kalau nge-print ya, print itu kan ada kertas-kertas bekas. Kita nggak buang, kita simpan supaya apa? Dia tidak mencoret-coret di tembok. Kadang kan orang tua itu anak tidak boleh mencoret di tembok, tapi tidak memberikan alternatif yang lain.
sofa karena tidak diberikan alternatif. Jadi rumah anak-anak ya udah disediakan nih ya kertas, kalau masih itu kurang ya seperti itu. Jadi ketika kita print out terus ada yang tidak kepakai kertasnya, kita tidak buang, simpan saja ya. Misalnya bolak-balik makan dia suka melipat ya, menggunting, pakai itu gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, kalau stimulasinya baik di keluarga ya, ingat kalau stimulasinya baik di keluarga, nanti dia ketika ke PAUD sudah beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan seni rupa ya. Jadi seni rupa itu bukan hanya selalu kertas. Kita bawa ke lapangan anak-anak tuh ya, bawa ke lapangan. Terus apa? Dia bawa itu juga kertas ya, sama pensil warna atau krayon, disuruh dia menggambar apa yang dia lihat. Kan itu enak ya, anak jadi kalau gambar musik gini ya, karena itu dulu karena rumahnya memang dekat masjid Al-Ghurfah di UPI ya, jadi anak-anak sering dibawa ke sana. Udah karena lega ya, jadi kan apa sih jadi lega, jadi dia berkreativitas. Dia melari-lari dulu mau apa sih? Makanya ketika kegiatan seni rupa di PAUD itu harus dengan metode, dengan alat dan bahan yang berbeda-beda. Jangan hanya selalu kertas. Bahkan kita rumput-rumput yang kita cabut itu bisa jadi wayang. Ya, bisa jadi wayang. Pohon singkong bisa jadi orang. Ya, karena kebetulan bapaknya juga dari desa dulunya sama. Jadi apa-apa bisa menjadi sesuatu. Ada daun-daun yang jatuh kita bawa ke rumah. Akhirnya kita rangkai menjadi sebuah topi. Makanya alhamdulillah itu yang pertama itu ya, itu bagus seninya. Ya, dan itu tidak kita khususkan. Ya, dia bisa melukis, bisa menggambar, bahkan sampai sekarang dia mencetak gantungan kunci. Betul tidak? Sekarang zamannya digital. Ya, jadi sesi yang namanya hidup itu harus ada seni. Ya, karena dengan seni hidup akan menjadi indah. Makanya seni itu bukan hanya seni rupa, ada seni suara, ada seni tari, ya kan? Ada seni teater. Nah, kalau kita seninya itu untuk anak usia dini, ya, karena mata kuliahnya pendidikan seni. Baik, karena sudah jam 12.00 sudah waktunya kita untuk mengakhiri perkuliahan ini, ya. Ibu mohon maaf bila selama perkuliahan dari awal sampai akhir ada kata-kata kurang yang berkenan. Mudah-mudahan Anda mau memaafkan. Ya, kita tutup saja dengan membaca istighfar dan doa majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.